Sobat penabur di 15 kota, kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Alexander Urbinas, narasumber New Webinar BPK Penabur. Pak Pendeta Alex sudah menjawab beberapa pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, untuk kita lebih memahami daripada tema ini. Pak Pendeta Alex, ada satu pertanyaan terakhir yang kami ingin ajukan. Menurut Bapak, sejauh mana peran lingkungan dapat menciptakan budaya belajar di tempat kerja? Nah, apakah ada langkah konkret yang dapat diambil oleh karyawan untuk dapat mendukung budaya belajar sepanjang hayat? Baik, Bu Ima. Nah, Sobat Penabur 15 kota yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya pribadi, lingkungan kerja itu sangat memengaruhi di dalam aktivitas ataupun juga kalau kita bicara soal semangat, bahkan kalau kita bicara tentang performa kerja bagi kita. Lingkungan yang dimaksud adalah kita memiliki iklim yang positif. Kalau bicara iklim yang positif, Sobat Penabur, saudara-saudara, artinya ada iklim yang negatif. Nah, bagaimana kita bisa menghidupi dan membangun iklim yang positif? Saya rasa ini menjadi sesuatu yang penting. Karena iklim di tempat kita bekerja, di tempat Sobat Penabur ini bekerja dan berkarya, akan sangat berpengaruh terhadap budaya belajar, budaya kerja, dan tentu performa setiap SDM di dalamnya. Nah, untuk itu kita perlu sama-sama menjaga iklim yang positif di tempat kita bekerja. Contoh sederhana, Sobat Penabur, kalau iklim yang kita miliki di lingkungan kerja kita itu bukan iklim yang positif, rasanya jangankan kita bekerja di tempat tersebut, untuk berangkatnya saja, saya rasa kita punya kemalasan atau keengganan. Dan ini memengaruhi sekali loh, saudara-saudara. Semangat kita untuk berangkat bekerja dan output yang dihasilkan ketika kita bekerja, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kita berangkat ke tempat kerja kita, di sekolah BPK Penabur, saudara-saudara sebagai guru dan karyawan, ketika sebelum berangkat ini sudah memiliki semangat, sudah memiliki keteguhan hati, bahwa saya ini bukan sekadar datang untuk mendapat gaji, tapi saya mau menjalani tugas panggilan kerja dan karya dari Tuhan. Lalu saya punya rekan kerja yang baik, saya punya rekan kerja yang positif, punya lingkungan yang membuat saya bertumbuh di dalamnya. Nah, ini akan memberikan semangat dan dampak yang luar biasa besar di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu ada beberapa langkah konkret yang bisa kita upayakan sama-sama di tempat sekolah kita masing-masing, di tempat di mana Sobat Penabur dipercaya untuk berkarya oleh Tuhan, yang dapat kita lakukan untuk pembentukan budaya belajar, mencapai iklim yang positif tadi ya. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Harus ada sesuatu yang membedakan antara saya bekerja, berkarya di BPK Penabur dan di tempat lain. Ini bukan hanya sekadar tempat di mana saya mendapat pekerjaan, tapi pertumbuhan iman juga terjadi di sana. Perlu ada komunikasi yang terbuka, komunikasi sesama rekan, guru, komunikasi dengan karyawan,
Komunikasi dengan struktural di sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komunikasi dengan naradidik, dengan siswa, dan juga komunikasi yang terbuka dengan para orang tua. Nah, ketika komunikasi yang terbuka ini terjadi, terjaga, iklimnya akan positif. Yang kedua, budaya kerja dan belajar yang kolaboratif. Nah, ini penting. Kita memiliki budaya kerja dan budaya belajar yang mempergunakan prinsip kolaborasi. Kolaboratif. Bukan hanya bersama-sama bekerja, tapi bekerja bersama-sama. Kan ini beda, saudara-saudara. Kita mengerjakan sesuatu, tetapi mengerjakannya bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Bukan perkara saya ingin lebih unggul, ingin berkompetisi dari rekan kerja saya. Saya tahu sesuatu, saya bisa sesuatu, lalu saya konsumsi dan simpan ini sendiri. Yang penting saya pintar sendirian, saya dilihat oleh atasan, saya ini oke, saya ini bagus, sedangkan teman saya ini gagal, teman saya ini buruk, teman saya performanya tidak baik, atau kurang baik, itu bukan urusan saya. Nah, ini adalah iklim yang negatif sebetulnya. Jadi perlu ada budaya kerja dan belajar yang kolaboratif. Dan yang ketiga, yakni pembinaan dan pengembangan. Sekali lagi, ini bukan tentang saya udah lama kok jadi guru, saya udah lama jadi karyawan, saya udah senior, saya udah tahu, nggak perlulah pembinaan, pengembangan, ini hanya formalitas, ini hanya rutinitas. Jadi kita ikutinya setengah hati. Sobat penabur, sekali lagi, tidak pernah ada waktu ujung di mana kita belajar. Kita harus senantiasa sedia. Kita mau menjadi bejana yang senantiasa mau diisi. Nah, dengan demikian, kita bisa mengalami pertumbuhan. Ketika kita sedia, sobat penabur sedia, menjadi pribadi yang mau terus diisi, mengalami pengembangan diri, sehingga menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Saya rasa demikian, Bu Ima, yang bisa saya bagikan. Baik, Bapak Pendeta Alex. Sobat penabur di 15 kota, kita makin paham bahwa lingkungan kerja dengan iklim positif perlu diciptakan, sehingga performa kerja setiap individu dapat ditingkatkan melalui budaya kerja dan juga budaya belajar yang baik. Terima kasih, Pak Pendeta Alex, atas penjelasan yang menginspirasi kami para karyawan BPK Penabur. Semoga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita bekerja, di dalam kita berkarya di BPK Penabur. Nah, untuk menutup new webinar kali ini, kami mohon Pak Pendeta Alex berkenan memberikan closing statement. Baik Bu Ima dan juga Sobat Penabur, saudara, sekali lagi tantangan adalah sebuah keniscayaan, sebuah realita yang pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Jangan batasi tantangan yang ada, tetapi justru persiapkan diri kita untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Mari kita juga senantiasa komitmen, konsisten, kreatif, kolaboratif dalam menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan sebagai guru dan karyawan di BPK Penabur. Mari kita juga menjadi pribadi yang senantiasa mau untuk bertumbuh dan belajar, menghadirkan iklim yang positif di setiap sekolah di mana Bapak, Ibu guru, karyawan dipercaya oleh Tuhan untuk bisa berkarya dan bekerja. Tantangan di dalam keluarga, tantangan di dalam pekerjaan, tantangan di dalam kehidupan
justru akan membuat kehidupan kita menjadi lebih dewasa di dalam iman, menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi, menjadi pribadi yang semakin bisa belajar lagi di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kesulitan-kesulitan ini menjadi sesuatu hal yang bukan kita takuti untuk kita temukan. Tapi kita punya keberanian. Keberanian karena kita punya dasar. Kita punya Tuhan. Nah, untuk itu sobat penabur yang dikasih oleh Tuhan, senantiasalah berkarya di dalam Tuhan, senantiasalah untuk menjadi berkat dimanapun berada. Jangan pernah menyerah, jangan mudah menyerah, dan biarlah lewat kehidupan yang sudah Tuhan percayakan sebagai guru dan karyawan betul-betul dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh syukur. Karena kita lihat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Semangat senantiasa, berkarya senantiasa, dan senantiasalah bertumbuh di dalam Tuhan. Saya rasa demikian pesan yang bisa disampaikan Bu Ima dan juga sobat penabur 15 kota. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Alexander Urbinas ya, bahwa atas seluruh paparan dengan closing statement-nya yang telah disampaikan, semoga ini dapat menjadikan hal yang baik buat karyawan BPK Penabur. Dan semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih. Sobat Penabur yang terkasih, kiranya new webinar kali ini dapat menjadi berkat kita semua dan mengingatkan kita akan indahnya kebersamaan menghadapi tantangan untuk mencapai keberhasilan bersama dan melihat kehendak Tuhan di dalam setiap tantangan. Sobat Penabur di 15 kota, terima kasih telah menyimak new webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur dan pengurus di 15 kota dan pejabat struktural yang telah mendukung terselenggaranya new webinar kali ini. Sampai jumpa di new webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.